HPLC. Let's get started! Berikut outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas teori terkait KCKT terlebih dahulu, mulai dari prinsip dan mekanismenya, serta jenis-jenisnya. Kemudian kita akan membahas tentang instrumentasi, yaitu apa saja komponen-komponen dari alatnya. Setelah mengetahui teori dan instrumentasinya, kita lanjut dengan aplikasi dan manfaat dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. KCKT ini biasa digunakan untuk analisis bahan baku farmasi serta sediaan farmasi. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas satu persatu. Jadi, kromatografi itu sendiri adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Jadi prinsipnya harus ada fase diam yang biasa disebut dengan kolom dan fase gerak yang biasa disebut dengan eluen. Nah, untuk KCKT sendiri sesuai dengan namanya kromatografi cair, maka fase gerak yang digunakan adalah cairan. Inilah yang membedakan dengan kromatografi gas, di mana fase gerak yang digunakan adalah gas. Sedangkan fase diam yang digunakan adalah zat padat. Bila kita ingin menganalisis suatu sampel yang mengandung campuran senyawa, misalkan ada senyawa A, B, dan C. Sampel dapat kita injeksikan ke dalam kolom, kemudian sampel tersebut akan terbawa oleh fase gerak menuju kolom. Senyawa A, B, dan C akan terpisah karena adanya perbedaan distribusi masing-masing senyawa pada fase gerak dan fase diam. Senyawa yang interaksinya paling kuat dengan fase gerak akan cepat terbawa oleh fase gerak dan keluar dari fase diam. Selanjutnya akan dideteksi oleh detektor sebagai puncak pertama. Sebaliknya, jika senyawa interaksinya paling kuat dengan fase diam, maka akan paling lama tertahan di fase diam. Akibatnya, senyawa ini akan keluar dari fase diam paling akhir dan terdeteksi sebagai puncak terakhir. Gambaran puncak-puncak yang dihasilkan dari kromatografi kita sebut dengan kromatogram. Nah, pada kromatogram ini terlihat urutan puncak yang dihasilkan. Puncak pertama adalah B, kemudian A, dan yang terakhir adalah C. Nah, apa artinya? Senyawa B merupakan senyawa yang paling kuat interaksinya dengan fase gerak dan paling lemah interaksinya dengan fase diam. Maka munculnya sebagai puncak pertama. Sedangkan senyawa C merupakan senyawa yang paling lemah interaksinya dengan fase gerak dan paling kuat interaksinya dengan fase diam. Maka munculnya sebagai puncak terakhir. T1, T2, dan T3 disebut sebagai waktu retensi, yaitu waktu yang dibutuhkan satu senyawa dalam sampel untuk melintasi kolom. Jadi prinsipnya perbedaan sifat fisikokimia dari setiap senyawa menyebabkan perbedaan distribusi senyawa pada fase gerak dan fase diam. Akibatnya terjadilah pemisahan. Ada yang tertahan di kolom, ada juga yang tidak tertahan di kolom dan terus meninggalkan kolom dibawa oleh fase gerak. Yang tertahan di kolom tentunya interaksinya dengan fase diam lebih kuat. Sedangkan yang tidak tertahan di kolom merupakan senyawa yang interaksinya dengan fase diam lebih lemah. KCKT dibagi menjadi KCKT retensif dan KCKT non-retensif. Pada KCKT retensif, pemisahan terjadi karena adanya interaksi antara molekul zat terlarut dengan fase diam. Interaksinya ini berbeda-beda, tergantung jenisnya. Ada KCKT fase normal, ada KCKT fase terbalik, dan ada KCKT penukar ion. Sedangkan pada KCKT non-retensif, pemisahan terjadi karena adanya perbedaan ukuran molekul zat terlarut sehingga terjadi interaksi antara molekul zat terlarut dengan pori-pori dari fase diam. Jenis KCKT ini disebut juga dengan KCKT eksklusi. Jenis KCKT ini belum banyak digunakan dalam analisis farmasi. KCKT fase normal merupakan jenis KCKT yang ditemukan sebelum KCKT fase terbalik. KCKT fase normal ini menggunakan fase diam yang bersifat polar, contohnya silika dan alumina. Fase gerak yang digunakan bersifat non-polar, contohnya heksana dan kloroforum. Nah, karena fase diamnya polar, maka senyawa polarlah yang akan tertahan di kolom, karena sesama polar akan saling tarik-menarik. Begitu juga fase geraknya yang bersifat non-polar akan berinteraksi dengan senyawa yang sifatnya juga non-polar.
sehingga akan cepat terbawa oleh fase gerak meninggalkan kolom. Prinsipnya light dissolve light. Oleh karena itu, urutan senyawa yang akan terelusi adalah senyawa nonpolar yang di awal, kemudian senyawa polar yang di akhir. KCKT fase normal ini cocok untuk analisis senyawa polar. Namun, pada penggunaannya, KCKT fase normal ini tidak diminati karena harga fase gerak nonpolar itu lebih mahal dan lebih bersifat toksik. Makanya dibuatlah KCKT fase terbalik yang merupakan kebalikan dari KCKT fase normal. Pada KCKT fase terbalik ini, fase diamnya bersifat nonpolar seperti C18, C8, Cn, dan fenil. Kemudian fase geraknya bersifat polar seperti metanol, air, dan asetonitril. Urutan elusinya pun kebalikan dari fase normal, yaitu senyawa polar terlebih dahulu yang akan keluar, barulah di akhir adalah senyawa nonpolar. KCKT fase terbalik ini cocok untuk analisis senyawa nonpolar. Akan tetapi, senyawa polar pun bisa dibuat menjadi nonpolar dengan reaksi derivatisasi atau dengan membuat sistem KCKT pasangan ion. Oleh karena itu, KCKT fase terbalik inilah yang paling banyak digunakan oleh industri farmasi. Selanjutnya ada jenis KCKT penukar ion. Penukar ion berbeda dengan pasangan ion ya. Kalau pasangan ion merupakan jenis KCKT fase terbalik. Pada KCKT penukar ion ini, pemisahan terjadi karena perbedaan kekuatan elektrostatik antara ion sampel dengan ion muatan tetap dalam matriks fase diam. Bila tadi KCKT fase normal dan fase terbalik interaksinya adalah polar dan nonpolar, maka KCKT penukar ion ini interaksinya adalah kekuatan elektrostatik antar ion. Fase diam yang digunakan berupa resin organik yang mengandung gugus bermuatan. Bisa bermuatan negatif seperti gugus karboksilat, gugus sulfonat, atau bisa juga bermuatan positif seperti gugus amin kuartener. Nah, resin bermuatan negatif cocok digunakan untuk analisis senyawa yang bersifat basa, yang bermuatan positif. Sedangkan resin bermuatan positif cocok digunakan untuk analisis senyawa yang bersifat asam, yang bermuatan negatif. Prinsipnya, ion negatif akan berpasangan dengan ion positif. Fase gerak yang digunakan berupa senyawa yang muatannya berlawanan dengan fase diam. Selanjutnya kita bahas instrumentasi KCKT. Komponen alat KCKT secara lengkap terdiri dari pompa yang mengalirkan fase gerak ke dalam kolom. Pompa inilah yang mengatur laju alir fase gerak. Bila ada lebih dari satu fase gerak, maka akan dicampur terlebih dahulu pada mixer sesuai dengan komposisi yang diinginkan. Selanjutnya ada injektor. Disinilah sampel diinjeksikan. Kemudian sampel akan masuk ke dalam kolom. Nah, sebelum masuk ke dalam kolom, sampel dan fase gerak difilter terlebih dahulu oleh guard kolom untuk mencegah masuknya material berupa partikel yang dapat menyumbat dan merusak kolom. Setelah disaring oleh guard kolom, barulah sampel dan fase gerak memasuki kolom. Nah, pada kolom ini juga terdapat oven kolom yang berfungsi untuk mengatur suhu kolom agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Seperti yang kita bahas tadi, kolom akan memisahkan senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Setelah terpisah, satu persatu senyawa tersebut akan keluar memasuki detektor untuk dideteksi sebagai puncak kromatogram. Puncak kromatogram akan dianalisis oleh sistem pemproses data. Dan yang terakhir, sampel dan fase gerak dibuang sebagai limbah atau bisa juga ditampung untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, salah satu komponen yang juga sangat penting dalam sistem KCKT adalah detektor. Detektor ini menentukan apakah senyawa dapat dideteksi atau tidak. Bila salah memilih detektor, maka puncak senyawa yang diinginkan tidak akan muncul. Detektor yang paling sering digunakan dalam analisis obat adalah detektor UV vis dan fluoresensi. Detektor UV vis ini digunakan untuk senyawa-senyawa yang dapat menyerap sinar UV dan sinar visible. Umumnya, senyawa obat memiliki sifat ini. Sedangkan detektor fluoresensi digunakan untuk senyawa-senyawa yang dapat berfluoresensi. Akan tetapi, senyawa yang awalnya tidak dapat menyerap sinar UV vis dan juga tidak dapat berfluoresensi
ternyata bisa diderivatisasi sehingga tetap bisa dideteksi menggunakan kedua jenis detektor ini. Makanya, kedua detektor ini paling sering digunakan dalam industri farmasi. Selanjutnya, ada juga detektor indeks bias atau RID untuk analisis senyawa yang memiliki nilai indeks bias. Ada juga detektor elektrokimia atau ECD yang juga digunakan untuk analisis senyawa yang memiliki sifat elektrokimia. Selain itu, ada juga detektor ionisasi nyala atau FID, detektor hamburan cahaya evaporasi atau ILSD, dan detektor radioaktif. Detektor-detektor ini masih jarang penggunaannya dalam industri farmasi. KCKT ini dapat dimanfaatkan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, senyawa yang sama akan menghasilkan puncak pada waktu retensi yang sama. Kita dapat membandingkan puncak yang dihasilkan dengan senyawa standar. Misalnya, ada sampel menghasilkan puncak B, A, dan C. Lalu, kita menduga senyawa B adalah paracetamol. Maka, kita bisa injeksikan senyawa standar paracetamol ke dalam sistem KCKT yang sama. Bila muncul puncak pada waktu retensi T1, maka kemungkinan senyawa B adalah senyawa paracetamol. Namun, untuk memastikannya perlu analisis menggunakan instrumen lain seperti IR. Materi tentang IR dapat dilihat pada video spektroskopi IR ya. Pada analisis kuantitatif, penetapan kadar dapat langsung dengan membandingkan luas puncak larutan standar A1 dibagi dengan luas puncak larutan sampel A2 sama dengan konsentrasi larutan standar C1 dibagi dengan konsentrasi larutan sampel C2. Atau untuk lebih akurat, dapat menggunakan kurva kalibrasi dengan beberapa konsentrasi sehingga diperoleh persamaan linear Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah luas puncak dan X adalah konsentrasi larutan. Nah, sekarang yuk saatnya kita bahas contoh soal. Suatu sampel paracetamol ditimbang sebanyak 120,0 mg. Sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 100,0 ml dan dilarutkan dengan air hingga garis batas, dikocok hingga homogen. Larutan disaring dan 20 ml filtrat pertama dibuang. Filtrat selanjutnya yang ditampung. Sebanyak 10,0 ml larutan dipipet dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100,0 ml. Volume dicukupkan hingga garis batas. Sebanyak 20 mikroliter larutan sampel disuntikkan pada alat KCKT, menghasilkan puncak pada TR 6 menit dan luas puncak 28.000 mikrovolt per second. Bila 20 mikroliter larutan standar paracetamol 10 ppm menghasilkan puncak pada TR yang sama dan luas puncak 32.000 mikrovolt per second, hitunglah kadar paracetamol dalam sampel. Tips menjawabnya adalah pahami betul apa saja informasi penting yang ada di dalam soal. Jadi intinya sampel dilakukan, kemudian diencerkan, dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan alat KCKT. Sekarang kita coba langkah-langkah menjawab soalnya. Pertama, tentukan dulu konsentrasi paracetamol dalam sampel sebelum dilakukan pengenceran. Karena tadi informasinya konsentrasi standar dalam ppm, maka kita harus ukur juga konsentrasi sampel dalam ppm. 120,0 mg dibagi 100,0 ml sama dengan 120.000 mikrogram per 100 ml. Inilah satuan ppm. Jadi konsentrasi paracetamol sebelum pengenceran adalah 1200 ppm. Kemudian di soal tadi disebutkan larutan dipipet 10,0 ml dan diencerkan hingga 100,0 ml. Kita masukkan ke rumus pengenceran. V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2. Jadi konsentrasi setelah pengenceran adalah 120 ppm. Selanjutnya kita hitung konsentrasi sampel paracetamol yang terukur di alat KCKT dengan rumus A1 per A2 sama dengan C1 per C2, sehingga diperoleh konsentrasi terukur adalah 8,75 ppm. Artinya, kadar paracetamol dalam sampel adalah kadar yang terukur dibagi dengan kadar sampel yang tadi telah kita hitung, dikali 100%. Jadi, 8,75 dibagi 120 dikali 100%
Hasilnya adalah 7,29%. Jika teman-teman mau mempelajari lebih dalam, bisa baca referensi di akhir video ya. Sekian obat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmasis Learning Partner.